Misteri Rumah Kentang Bandung, kisah nyata yang jadi legenda kota. Bab 1. Rumah di tengah kota Bandung, malam hari. Di antara deretan rumah bergaya kolonial di kawasan Jalan Aceh, berdiri sebuah rumah tua besar dengan pagar besi tinggi dan halaman yang sepi. Catnya mengelupas, jendela kayunya sebagian tertutup rapat. Rumah itu dikenal warga dengan satu nama yang aneh tapi menyeramkan. Rumah Kentang. Konon, siapapun yang lewat di depannya tengah malam akan mencium aroma kentang rebus yang sangat menyengat, tapi tidak ada dapur, tidak ada asap, dan tentu tidak ada siapapun di dalam rumah itu. Bab 2. Ibu dan anak. Kisah ini bermula puluhan tahun lalu, di masa penjajahan Belanda. Rumah itu dulunya milik seorang nyonya keturunan Belanda, seorang janda kaya yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Suatu malam musim hujan, sang ibu sedang merebus kentang di dapur besar rumah itu. Ia hendak menyiapkan makanan untuk pesta kecil bersama tamu-tamunya. Namun, karena kelelahan, ia tertidur di kursi ruang makan. Anaknya yang penasaran, yang baru berusia sekitar 5 tahun, berlari ke dapur sambil memanggil, "Mama kentangnya sudah matang." Tak ada jawaban. Bocah itu mencoba mengintip ke dalam panci besar yang sedang mengepul, tapi karena lantai dapur licin oleh air hujan yang merembes dari ventilasi, ia tergelincir dan jatuh ke dalam kuali besar berisi air mendidih. Saat sang ibu terbangun, ia mendengar suara sesuatu yang jatuh ke lantai dan bau kentang yang semakin kuat. Ia menjerit sekeras-kerasnya, tapi semuanya sudah terlambat. Sejak malam itu, rumah itu tak pernah sama lagi. Bab 3. Aroma yang tak hilang. Setelah tragedi itu, sang nyonya kabarnya meninggal. Tak lama kemudian, ada yang bilang bunuh diri. Ada yang bilang ia jatuh sakit karena rasa bersalah yang mendalam. Rumah itu dibiarkan kosong. Warga sekitar mulai melaporkan hal-hal aneh. Aroma kentang rebus muncul tiba-tiba, terutama antara pukul 00,0 kurang 03,0 dini hari. Tangisan anak kecil terdengar samar dari dalam rumah, seperti memanggil ibunya. Kadang terlihat bayangan wanita bergaun putih berdiri di jendela lantai 2, menatap keluar, seolah menunggu seseorang pulang. Beberapa penjaga malam dan satpam sekitar bercerita bahwa ketika mereka berpatroli melewati rumah itu, bau kentang muncul bersama suara ceprotan air panas, seakan-akan sesuatu sedang direbus tepat di bawah tanah. Bab 4. Malam penelusuran. Tahun 2002, sekelompok mahasiswa dari salah satu universitas di Bandung mencoba menelusuri rumah itu untuk tugas dokumentasi budaya urban. Mereka datang malam hari dengan kamera handycam dan alat perekam suara. Pada awalnya, mereka hanya menemukan ruangan kosong dan debu tebal. Namun, di ruang dapur, suhu ruangan tiba-tiba menurun drastis. Salah satu kamera mendadak mati, padahal baterai baru diganti dari alat perekam. Setelah diperiksa, kemudian terdengar suara lirih seorang anak kecil. "Panas, mah. Aku sakit." Setelah malam itu, salah satu anggota tim mengalami demam tinggi selama seminggu penuh dan terus mengeluh mencium bau kentang di kamarnya. Bahkan saat sudah kembali ke asrama, rekaman itu kemudian beredar di forum internet lokal dan menjadi viral. Banyak yang yakin suara itu adalah suara arwah anak kecil dari rumah kentang. Bab 5. Rumah yang hidup lagi. Tahun 2010-an, rumah itu sempat direnovasi dan dijadikan restoran, tapi tak bertahan lama. Banyak pengunjung mengeluh mengalami kejadian aneh. Makanan tiba-tiba basi, padahal baru disajikan. Piring jatuh sendiri dari meja. Aroma kentang mendadak muncul tanpa alasan. Pemilik restoran akhirnya menutup tempat itu dan pindah usaha ke tempat lain. Sejak saat itu, rumah itu kembali sepi. Tapi, warga sekitar bilang, setiap kali hujan turun dan udara dingin menyelimuti Bandung, aroma itu datang lagi. Bab 6. Catatan dan fakta.
Legenda rumah kentang pertama kali muncul dalam cerita lisan warga Bandung sejak akhir 1970, dan ceritanya menyebar dari mulut ke mulut. Lalu makin terkenal setelah dijadikan film berjudul Rumah Kentang 2012 dan 2019. Meski banyak yang menganggapnya mitos, banyak juga saksi yang mengaku mengalami sendiri fenomena misterius di lokasi tersebut. Ada pula versi lain yang menyebut rumah itu dibangun di atas bekas pemakaman tua, sehingga aroma kentang hanyalah penanda bahwa roh yang tertinggal sedang berkeliaran. Epilog beberapa tahun lalu, rumah itu direnovasi total dan dijadikan tempat makan modern. Namun, sampai sekarang, karyawan baru masih sering melaporkan kejadian ganjil. Lampu dapur menyala sendiri, peralatan jatuh, dan tentu saja aroma kentang yang datang dari udara malam tanpa sumber apapun. Salah satu pengunjung terakhir yang sempat makan di sana bercerita, "Saya duduk di pojokan dekat dapur. Waktu pesanan belum datang, saya mencium bau kentang yang sangat kuat. Tapi saat saya tanya ke pelayan, mereka bilang belum mulai masak apapun malam itu." Dan dari arah dapur yang remang-rimang, terdengar suara anak kecil tertawa pelan. Jadi, kalau kamu suatu malam lewat Jalan Aceh, Bandung, dan tiba-tiba mencium aroma kentang tanpa tahu dari mana asalnya, jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan panggil siapapun. Bisa jadi dia yang memanggilmu.